Shalom Sobat Kristus, kami rindu untuk bersekutu bersama teman-teman semua. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Walaupun ibadah online, kita harus tetap fokus ya. Yang nonton melalui handphone, notifnya harus dimatikan dulu. Yang nonton melalui laptop dan TV, handphonenya boleh disimpan terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, selama kurang lebih dari 30 menit ke depan, kita akan ibadah. Bukan menonton ibadah saja. Jadi, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Hai teman-teman, kita mau mulai sama-sama ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama fokus untuk memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati dan pikiran kalian. Gak ada lagi yang bercanda, main HP, duduk santai. Aku mau ajak kita semua untuk fokus beribadah. Siapkan hati kita ya teman-teman. Kita angkat pujian ini sama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih
akan sembahmu, angkat tanganmu, selamanya kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan, kami tinggikan namamu, Engkau layak kami muliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, Engkau juru selamat kami agungkan Engkau Raja. Haleluya, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, kami muliakan Engkau. Terima kasih Yesus, selamanya kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemuliaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami bisa berkumpul untuk beribadah dari rumah Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami satu-satu dari rumah kami masing-masing. Biarlah kami bisa merasakan roh-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Biarlah Kau juga memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami bisa untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Gimana kabarnya teman-teman? Kita udah masuk bulan Agustus sekarang. Yuk lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Walaupun kita masih beribadah lewat rumah, aku percaya Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Jadi yuk sama-sama yang masih duduk kita bangkit berdiri. Kita masih semangat dong untuk memuji Tuhan. Amin. Tepuk tangannya ya teman-teman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Udah boleh ya teman-teman? Bisa semangat lagi dong, yuk tepuk tangan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Siap-siap ya, angkat temennya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oke teman-teman, boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mulai lagi fokus untuk menyembah. Jangan ada lagi yang main HP teman-teman. Kita siapkan pikiran dan hati kita hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku.
mau teman-teman sikapnya lebih sungguh-sungguh lagi. Dekat padamu itu rinduku. Amin Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup kita. Sembah Dia. Oh, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh Jesus, kami muliakan Engkau. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yes Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu Bapa, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, oh, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Shalom Sobat GC, semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya dalam minggu ini. Kakak percaya bahwa walaupun kita masih melakukan semua aktivitas di dalam rumah, tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Amin. Nah, untuk minggu ini kakak akan sharing firman dengan judul Listening as Family. Nah, karena temanya nih sekarang tentang keluarga gitu ya. Cuman kalau anak-anak muda nih kayaknya kalau sharing tentang keluarga tuh kayak agak-agak kaku gitu ya. Jadi di sini aku pengen ingin membawakan firman tentang bagaimana sih kita mendengar seperti dalam sebuah keluarga ya.
aku percaya semua teman-teman di sini pasti punya keluarga ya. Walaupun mungkin keluarganya ada yang tidak lengkap mungkin ya, ada yang punya mama aja atau papa aja, atau mungkin punya mama dan papa, atau mungkin di dalam rumah bahkan ada nenek, ada kakek. Itu juga semua itu namanya keluarga. Oke ya teman-teman. Nah, aku mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu aku kuliah, aku pernah mengalami dimana telingaku itu seperti tidak bisa mendengar, dan itu sama sekali nggak enak. Jadi aku pagi mandi, ketika mandi itu kayaknya ada air masuk gitu ya ke telinga, dan ketika air itu masuk dia nggak bisa keluar gitu. Wah, panik aku, panik banget karena sama sekali jadi ketutup gitu. Jadi seolah-olah ada yang menghalangi lubang telingaku gitu untuk mendengar gitu teman-teman. Panik banget karena pagi itu aku ada kelas dan aku nggak bisa mendengar dengan baik. Jadi dosen ngomong tuh kayak cuma mangap-mangap doang, teman manggil tuh nggak denger. Wah, itu setengah hari itu nyebelin banget pokoknya, karena aku nggak bisa denger gitu, nggak bisa mendengar dengan baik gitu ya, karena aku sebel gitu ya. Akhirnya aku memutuskan untuk ke klinik. Jadi di kampus itu mereka punya rumah sakit sendiri. Aku ke situ dan aku ke THT-nya dan langsung diperiksa sama dokternya dan diekstraksi gitu ya bahasanya ya, diekstraksi kayak kotoran telingaku gitu. Jadi dokternya tuh kayak mengeluarkan kotoran di telingaku menggunakan alat gitu ya. Jadi waktu pas dikeluarin itu tuh kayak wah, itu lega banget, kayak benar-benar kayak ada sesuatu yang diangkat dan dikeluarkan gitu ya. Dan ketika kotoran itu keluar tuh kayak wah, plong banget gitu pendengaran tuh, kayak bahkan suara sekecil apapun kayak aku kayaknya bisa denger gitu ya ibaratnya. Karena tadinya ketutup nih gendang telingaku, terus sekarang jadi kebuka gitu ya. Nah, ketika aku merasakan betapa amazingnya gitu ya, ketika telingaku bersih dan aku bisa mendengar lebih baik, aku jadi sangat menghargai ya suara-suara yang bisa aku dengar gitu ya, kayak temanku manggil, terus suara musik yang aku dengar, atau ketika aku nonton film aku mendengar suara si aktornya gitu ya, atau ketika aku itu kan aku ngekos ya, ketika aku teleponan sama orang rumah, wah ternyata gini ya rasanya mendengar gitu, padahal sakit telinganya hanya setengah hari gitu, nggak yang lama, nggak yang sebulan, nggak yang seminggu gitu, tapi kayaknya enak gitu, kayaknya seneng gitu, kayak dapet sesuatu yang berharga banget gitu ya teman-teman. Nah, cerita aku tadi itu akan berlanjut atau akan kita kaitkan dengan salah tokoh di Alkitab yang pasti teman-teman semua udah pada tahu, yaitu Samuel. Nah, kita coba baca ya ayatnya di 1 Samuel 3. Kita baca dari ayat 1 sampai 10 ya. Kita baca 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Nah, teman-teman, mungkin kalau dulu kita di sekolah minggu kita udah familiar ya dengan cerita ini, bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan ketika dia tidur gitu ya, dan dia dipanggil 3 kali dan dia nggak nyadar gitu ya, dia nggak nyadar sampai yang ketiga kalinya baru Imam Eli bilang, "Oh, itu Tuhan yang manggil kamu," gitu. Nah, aku pengen kasih satu penjelasan ya teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin mendengar itu hanya ada satu padanannya, yang mendengar gitu ya, nggak ada kata lain gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, mendengar itu punya dua kata gitu ya, ada hearing dan ada listening. Nah teman-teman, bedanya di mana sih? Nah kalau hearing itu hanya sebatas pada bahwa telinga yang mendengar suara gitu. Misalkan kayak buku jatuh gitu ya, bruk gitu, ya itu hearing gitu, kita mendengar ada barang yang jatuh gitu ya. Kemudian misalkan kita mendengar bunyi masak air gitu ya, terus bunyi kettlenya bunyi gitu ya, terus kita tahu bahwa airnya itu udah mendidih gitu ya. Nah itu kita hearing, kita mendengar, jadi sekedar mendengar suara yang masuk ke dalam telinga kita. Nah berbeda dengan listening itu dia tidak hanya mendengarkan suara yang masuk, tapi juga ada proses yang dilakukan gitu ya untuk mencerna hal itu, kata per kata, kalimat per kalimat, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada pemikiran, ada proses yang terjadi di dalam otak kita untuk menelaah nih, ini maksudnya apa, ini kenapa nih kayak gini gitu. Itu namanya listening ya teman-teman. Jadi ketika kita ketika misalkan teman kita curhat gitu ya, Bu tuh sedih banget tahu karena gini gitu. Nah biasanya kita akan melakukan active listening ya, kita akan mendengarkan secara aktif gitu ya. Jadi bukan hanya berbicara yang aktif, tapi mendengarkan pun juga aktif ya teman-teman ya, active listening. Kita biasanya melakukan active listening dan kita menelaah gitu, kayak oh temen gue sedih karena ini nih, karena ABC nih, kayaknya kalau gue kasih saran ini kayaknya kurang pas deh, kayaknya gue harus ngelakuin ini. Atau bisa jadi kayaknya gue gak usah ngasih saran, gue dengerin aja, habis itu gue ajak dia beli jajan, beli cimol, pasti dia seneng gitu kan. Nah itu adalah sebuah active listening ya, karena ketika temannya bercerita dan dia mendengarkan dan terjadi rancangan gitu ya di otaknya gitu, terjadi proses gitu ya yang berjalan di otaknya si pendengar ini gitu. Jadi dia benar-benar memahami dan tahu dia harus ngapain gitu dengan lawan bicaranya dia. Itu namanya active listening ya teman-teman. Nah dan aku mau bawa ini ke ranah keluarga ya, karena seperti yang tadi aku bilang, semua kita di sini pasti punya keluarga ya teman-teman. Amin.
Dan kalau kita lihat di dalam keluarga ya, keluarga itu kan tempat kita bertumbuh dan berkembang ya, betul ya teman-teman. Di dalam keluarga ada namanya fungsi pengembangan, ada namanya fungsi pengembangan dan fungsi sosial budaya. Nah, fungsi pengembangan dan sosial budaya ini dimana keluarga itu mengarahkan kita gitu ya, mengarahkan kita supaya kita punya keterampilan yang baik, kita punya kecakapan yang baik dalam kehidupan sosial. Jadi biasanya orang tua itu pasti akan menasehati ya pertama ketika anaknya salah gitu ya, kamu tuh harusnya kayak gini, nggak boleh gini gitu. Nah, itu salah satu fungsi keluarga gitu ya. Dan di sini peran mendengar itu penting ya teman-teman. Misal nih teman-teman lagi dalam pekan ujian ya, kemudian mungkin mama komplain gitu ya, kamu lagi pekan ujian kok malah main-main HP terus sih gitu. Terus kamu apaan sih mah, orang aku juga udah belajar kok gitu. Kamu mungkin mencoba berargumen gitu ya. Terus mama kamu bilang, ih kamu tuh ya dibilangin gak denger. Nah, itu adalah kalimat khas para orang tua gitu ya. Kalimatnya adalah kamu tuh dibilangin gak denger gitu ya. Nah, dalam keluarga teman-teman ya, aku percaya bahwa dalam setiap keluarga itu pasti akan ada proses mendengar antar anggota keluarga ya teman-teman. Berbeda misalkan kalau kita dengan teman atau dengan rekan kerja seperti itu beda ya teman-teman ya. Jadi kalau dengan keluarga, ketika dalam konteks keluarga gitu ya, dalam lingkup keluarga, ketika kita dinasehati atau kita diberitahu tentang sesuatu, kita cenderung akan menangkap dan memahami hal tersebut gitu ya, menangkap dan memikirkan hal tersebut seperti itu. Sedangkan kalau dengan orang lain itu mungkin ketika mereka menasihati kita atau mereka memberitahukan sesuatu kepada kita, mungkin kita akan ya sekedar lalu aja gitu, nggak yang benar-benar kita pikirin. Nah teman-teman, jadi bisa kita lihat sendiri ya bahwa keluarga itu merupakan faktor penting ya dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita mendengar gitu ya, mendengar nasihat dari orang tua ataupun nasihat dari anggota keluarga kita lainnya. Seperti itu kita akan lebih cenderung untuk menerima perkataan mereka gitu ya dibanding dengan orang lain. Seperti itu, misal kita lagi bingung untuk menentukan misalkan jurusan kuliah gitu ya, aduh bingung nih mau pilih jurusan apa gitu. Biasanya kita akan cenderung mendengarkan opini atau pendapat dari anggota keluarga kita dibanding dengan orang lain gitu ya, karena memang keluarga itu yang mengenal kita gitu ya, mereka kenal kita, mereka 24 jam sama kita, mereka tahu kita seperti apa, jadi kita cenderung lebih mendengarkan mereka gitu ya dibanding orang lain teman-teman, seperti itu. Nah, balik lagi ke cerita Samuel yang tadi. Jadi Samuel itu dia dipanggil 3 kali ya oleh Tuhan. Nah, di sini aku mau menjelaskan bahwa dalam 3 kali Tuhan memanggil, 2 kalinya Samuel tuh hearing ya. Jadi hanya sekedar mendengar. Jadi Samuel tuh mendengar, oh kayaknya Bapak Eli manggil gitu ya. Akhirnya dia nanya tuh, Bapak manggil saya gitu. Oh enggak gitu. Nah, 2 kali Samuel hearing, dia hanya mendengar suara. Tapi di kali ketiga dia listening. Nah, kenapa dia bisa listening? Karena Nabi Eli yang menyuruh dia gitu ya. Nabi Eli yang paham gitu. Oh itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi ketika nanti kamu dengar lagi, kamu jawabnya seperti ini gitu. Nah, dalam cerita ini menunjukkan bahwa teman-teman, dalam proses listening pun kadang kita memang harus dibantu orang lain gitu ya. Kita harus mendengarkan opini ataupun pendapat orang lain, seperti halnya Samuel mendengar
opini atau pendapatnya si Nabi Eli gitu ya. Jadi karena dia mendengar pendapatnya Nabi Eli, itu Tuhan gitu. Jadi ketika ketiga kali Samuel dipanggil, dia meresponnya berbeda ya. Dia meresponnya lebih tepat seperti itu. Nah, hal ini bisa kita terapkan ya di dalam keluarga ya teman-teman. Jadi dalam mengetahui ataupun memahami tujuan Allah dalam hidup setiap kita, pasti kita perlu mendengar nasihat ataupun opini dari orang lain seperti itu. Dan dengan mendengar opini ataupun nasihat orang lain, itu membantu kita untuk reach the goal gitu ya, untuk membantu kita untuk sampai pada tujuan tersebut gitu teman-teman. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mendengar di dalam keluarga gitu ya, dalam konteks keluarga gitu. Kakak tahu maksudnya ketika kita masih muda, memang kita cenderung untuk males untuk mendengar gitu ya. Misal kayak mama gitu, Dek tolong beliin kecap dulu ya di warung gitu. Ya ntar gitu, entarnya itu sampai 30 menit gitu ya, nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya sampai si mamanya kesel gitu ya, kamu nih gimana sih, mama tadi nyuruh kamu nggak denger ya gitu. Jadi buat kita permintaan mama itu hanya sekedar hearing aja, hanya sekedar oh kita dengar mama minta tolong, tapi ya kita nggak melaksanakan gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku di sini pengen ajak teman-teman untuk mencoba active listening, mendengarkan secara aktif di saat ini di tengah-tengah keluarga kalian gitu ya teman-teman. Aku percaya bahwa perkataan maupun nasihat yang kita dengar itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita, apalagi dalam konteks keluarga ya teman-teman. Karena aku percaya bahwa justru di dalam keluarga lah ya itu sumber hikmat itu ada gitu teman-teman. Jadi aku men-encourage setiap kita supaya ketika ada hal-hal yang mengganggu atau ketika kita butuh satu tuntunan, dengarlah nasihat atau opini dari orang-orang yang ada di tengah keluargamu seperti itu ya teman-teman. Kalau kita baca ya di Yohanes 10 ayat 27, di situ Tuhan bilang bahwa domba-dombaku mengenal suaraku gitu ya. Jadi karena kita mendengar, jadi kita dikenal oleh Allah ya teman-teman. Jadi mendengar itu seperti memberikan identitas buat kita ya teman-teman. Sama seperti ketika Samuel mendengar suara Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kita baca di tadi 1 Samuel 3 ayat 10, jawaban Samuel itu dia menjawab seperti ini, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, kalimat berbicaralah sebab hambamu ini mendengar ini menunjukkan kerendahan hatian ya teman-teman. Jadi ini menunjukkan betapa Samuel merendahkan dirinya, merendahkan hatinya agar dia mau dengar Tuhan mau ngomong apa nih sama gue gitu. Jadi dalam kesediaan mendengar ada kerendahan hatian teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengerti maksud orang yang berbicara ke kita kalau kita tidak menurunkan diri kita gitu. Maksudnya gini, ketika kita tidak merasa bahwa apa yang dibicarakan itu relate sama kita gitu ya, dan kita merasa kayaknya nggak penting gitu ya. Nah, kalau kita baca ya di Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, di Amsal ini dibilang bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi ketika orang yang rendah hati
maka secara otomatis dia akan mendapatkan kehormatan gitu ya. Jadi dasar dari segala sesuatu yang terlihat hebat gitu ya, itu adalah kita dasarnya rendah hati dulu gitu ya teman-teman. Ketika kita rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita seperti itu. Nah, kalau kita baca ya masih di 1 Samuel 3, tapi di ayat 19, kita baca di ayat 19, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Samuel ketika dia makin besar dan ketika dia menjadi nabi ya, itu nubuatan itu terjadi gitu ya teman-teman, dalam diri Samuel seperti itu. Jadi Tuhan menyertai dia gitu ya. Nah, ini yang adalah implikasi dari ayat yang tadi barusan kita baca, yaitu di Amsal 18, bahwa orang-orang yang rendah hati itu dia akan memperoleh perkenanan Tuhan seperti itu ya teman-teman. Dan hal ini dikarenakan di awal Samuel mau untuk mendengar, mau untuk merendahkan hatinya untuk mendengar. Nah teman-teman, di sini aku mau ajak setiap teman-teman untuk belajar mendengar secara aktif ya teman-teman. Belajar mendengar secara aktif di tengah keluarga. Mungkin sekarang teman-teman punya masalah dengan mama, dengan papa, atau kayaknya kalau dengar mereka ngomong aja kayaknya aduh males banget sih gitu. Nah tapi aku mau ajak teman-teman untuk yuk kita sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, kita active listening, kita mendengarkan apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka mau sampaikan, daripada kita berpikir bahwa ini nggak relevan, hal yang orang tuaku omongin ke aku tuh nggak relevan gitu, omelan mereka tuh nggak masuk akal gitu. Daripada kita berpikir seperti itu, lebih baik kita mulai melakukan active listening ya teman-teman. Kita mulai belajar mendengarkan dengan rendah hati, karena dalam kerendahan hatian kita dapat banyak perkenanan dari Tuhan ya teman-teman. Dan bukan hanya kita mendengarkan orang tua, kita juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan gitu ya, belajar mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan tuh bisa pakai banyak hal untuk berbicara sama kita ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang ya, kita bisa mendengar lewat mata ya, benar teman-teman ya. Jadi kita mungkin nggak mendengar secara langsung, tapi kita melihat satu kejadian dan kita menangkap hal itu gitu, dan itu ibaratnya kayak kita mendengar lewat mata gitu ya. Nah itu yang ingin aku sampaikan pada hari ini teman-teman. Jadi listening as family mungkin bukan sesuatu yang baru, dan mungkin bukan sesuatu yang mudah juga untuk dilakukan. Tapi aku mau ajak teman-teman hari-hari ini, yuk kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita mulai yuk belajar untuk merendahkan diri kita dan mendengar dalam artian kita memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang lain, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam hidupmu ya teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar mendengar lebih baik, belajar mendengar dengan kerendahan hatian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada setiap kami pada hari ini. Bapa, hari ini kami belajar tentang pentingnya mendengar di dalam keluarga Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami telinga yang memahami Tuhan, agar dalam hari-hari kami Tuhan menjalani hidup kami boleh Tuhan mendengar Tuhan suara-Mu, dan mendengar dengan kerendahan hatian Tuhan, mendengar apa yang perlu kami ubah Tuhan dalam hidup kami, apa yang perlu kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapatkan arahan yang baik Tuhan dari anggota keluarga maupun dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau
taburkan dalam hati setiap kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh kami aplikasikan Tuhan secara aktif dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Happy Sunday. Puji Tuhan, untuk memberikan persembahan, sekarang bisa lebih mudah dengan melalui berbagai aplikasi online payment. Silahkan scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Silahkan teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah minggu ini. Saya Tania, sampai jumpa. God bless you guys.